campur tangannya Allah, cemburunya dicabut. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan, wanita-wanita biasa seperti kami, Ustadz? Kan cemburunya itu kadang tidak terkendali, Ustadz. Saya tertarik dengan kata-kata Mbak Cita, campur tangan Allah. Kalau urusan hati, Allah itu akan campur tangan, Bunda. Kepada siapa Allah bercampur tangan? Jawabannya kepada orang ikhlas. Loh bunda-bunda, kalau ikhlas, hidupnya ikhlas, itu Allah pasti campur tangan. Pasti campur tangan. Makanya ini tidak bisa dilogikakan dan tidak bisa disamakan dengan kita, Bunda. Beberapa waktu yang lalu kami ini diundang di salah satu pengajian. Tidak saya sebut pengajiannya, nanti pasti dicari sama bunda-bunda Yasmin. Mereka datang dengan empat orang perempuan, satu mobil gitu. Saya sendiri tidak tahu, saya pikir itu rombongan kawan-kawannya. Tapi ternyata mereka ini adalah saudara dalam istri, satu suami. Subhanallah, 4 orang ini, Ustaz. 4 orang, ngajinya bareng, duduknya depan. Dan mereka disuruh suaminya, pokoknya Ustadz Zaki ngajar, datang. Dan mereka masih muda-muda. Datang di sini enggak, Ustadz? Enggak datang orang. Dah, siapa tahu dengar Ustadz Zaki ngaji di sini, Nah, terus 4-4-nya datang. Iya, tapi mereka pasti mau diundang dan bisa memberikan. Bisa minta nomor WA-nya, Ustadz? Nanti di belakang ya Mbak Gita ya. Terus saya tanya, nggak ada mereka saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Nggak ada rasa cemburu, saling menyayangi seperti menyayangi saudaranya sendiri. Masya Allah. Kadang-kadang kalau yang satu sakit, yang satunya merawat, yang satunya sakit, satunya merawat. Hati saya tidak bisa menerima itu, Bunda, karena saya nggak terbiasa dengan itu. Ternyata jawabannya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah cantolannya Allah, bukan karena suami, bukan karena apa, karena Allah. Dan mereka memang dicukupi sama suaminya, masya Allah. Itu Ustaz, itu karena begini Ustaz, kebanyakan Bunda saatnya kita menyerang. Kalau misalkan itu dicukupi, saya mau tanya bunda-bunda, mau tanya jujur ya, Anda punya suami baik, dicukupi, rumah dibelikan, mobil dibelikan, haji diajak sampai 3 kali, umroh 10 kali, minta apa dituruti. Suatu ketika suami Anda minta izin nikah lagi, diizinkan? Saya izinkan, asal bukan suami saya. Enggak juga, ikhlas itu yang penting. Ikhlas, betul. Saya menikah bukan karena suami, saya menikah karena Allah. Selesai. Dan suami saya orang soleh, bisa mendidik kami agama, kemudian bisa mencukupi kebutuhan kami, selesai. Dan cantik semua Ustaz. Cantik semua. Cantik semua, karena laki-lakinya ini menyadari bahwa kecantikan bukan hanya dari sananya tapi juga dari dananya. Dari dananya ya. Terus mungkin itu kayaknya itu Ustaz, laki-lakinya ini nggak banyak ngomong, tapi banyak transfer. Iya, betul. Jadi bahagia. Oke. Kasus seperti ini Bunda, memang kasus khusus. Berarti apa? Jarang sekali orang itu bisa ikhlas dalam kehidupan. Suaminya ikhlas, istrinya juga ikhlas. Saya bilang, tidak pernah bertengkar, tidak pernah. Memang rumahnya sendiri-sendiri, tapi ada momen-momen tertentu, setiap mungkin hari Ahad, hari Sabtu, itu mereka keluar bareng, makan bareng semua, sana anak-anaknya ini. Kuat ya laki-lakinya. Saya tidak tahu sisi lain dari itu, tapi yang nampak dalam pandangan kita seperti itu. Jadi gini Ustadz, yang saya bayangkan begini, kita ini memuaskan satu orang saja capek luar biasa, apalagi harus memuaskan banyak orang ya Bun. Loh mesti terlambat guyune, tahun ngarep lagi mikir. Ya. Jadi lagi-lagi Bunda, kalau ada kasus seperti itu, tadi kan yang bermain adalah Allah. Kan jodohnya kan Mbak Cita ini yang bermain Allah Ustadz. Kalau Saroh seperti itu yang bermain Allah. Allah bisa bermain dengan hatinya Saroh, Allah pun bisa bermain di hatinya muslimah Bunda ini. Masya Allah. Memang Allah itu hanya ngurusi Saroh, enggak ngurusi Mai Saroh ini. Sama-sama diurusi. Siti Maimunah, Siti Jumaroh. Hanya. Itu Bunda. Nanti silahkan Anda boleh menyampaikan unek-unek terkait cerita ini. Tapi yang jelas Saroh adalah seorang istri solihah. Saroh ini tidak hanya difikirkan pribadinya, kesenangannya, tapi yang difikirkan adalah bagaimana
syiar agama Allah di Tetap muka berlangsung. bumi ini. Karena itulah dia menjadi wanita yang dijanjikan surga. Itu. Waduh, berat ini Bun. Apakah kita termasuk wanita-wanita yang dijanjikan surga? Tidak ada tahu Ustaz cerita yang selain. Ada banyak. Ini kan baru pertama. Iya, yang selain istri-istri dua gitu Ustaz. Ada. Iya dong, yang lain Baik, dong Ustaz. sebelum nanti diberikan kepada pertanyaan itu, saya akan bertanya kepada bunda-bunda. Nanti yang di surga itu banyak mana laki sama perempuan? Berdasarkan apa itu? Undang-undang dasar. Betul. Ada yang mengatakan lebih banyak laki-laki. Jika hanya perempuan dunia, tetap banyak laki-laki. Iya. Karena hadisnya kan jelas ya, bahwa banyak penghuninya adalah neraka, itu banyak penghuninya adalah perempuan. Neraka, surga itu ya jarang. Tapi kalau dicampur dengan bidadari, maka jumlah perempuan itu lebih banyak di surga itu. Nah, akan saya sebutkan di sini Bunda, satu hadis yang sahih. Nabi SAW pernah menyampaikan, lirrajuli min ahlil jannah, bagi laki-laki yang ahli surga, zaujatani, dia akan didampingi oleh dua istri. Min huril ain, pertama dari bidadari. Ala kulli wahidatin, setiap bidadari itu sab'una hullatun yura mukhun saqiha min wara'i thiyab. Setiap bidadari itu memakai 70 lapis pakaian, dan sumsum tulang bidadari itu terlihat dari balik pakaiannya. Saking putihnya, saking mulusnya. Lah, yang satu siapa? Yang satu juga bidadari, tapi lebih cantik dari bidadari. Siapa? Istrinya selama di dunia. Nanti bidadari itu nurut sama istrinya. Jadi dikomentari oleh Syekh ini, bahwa berbahagialah wanita-wanita solihah yang senantiasa setia mendampingi suaminya. Nanti dia akan menjadi pemimpinnya bidadari. Bidadari itu menjadi jongosnya, menjadi pembantunya. Siap. Masya Allah. Jadi kecantikan Anda ini Bunda melebihi kecantikan bidadari. Masya Allah. Ya, nek mlebu swarga. Cek tate ngomong ngono, terus didisi. Nek nang neraka ya jembret, Bro. Itu intinya. Ini hadis loh Bunda. Jadi Anda seperti ini lebih cantik dari bidadari. Rasulullah menggambarkan tulang sumsumnya itu kelihatan Bunda. Wangi bidadari itu. Dan Anda lebih cantik dari bidadari. Saya meniling-iling kata-kataku loh. Anda lebih cantik dari bidadari. Insya Allah. Syaratnya harus masuk pun, juta. Orang yang protes monggo pun. Terus gak usah ditakon-takon protes kabeh. Lemes semua ini Ustadz, tidak termasuk di dalamnya. Nah terus ya apa kira-kira Ustadz? Harus seperti apa? Seandainya tidak ada surga, Allah nggak mengajarkan sabar. Seandainya tidak ada surga, Allah tidak mengajarkan ikhlas. Allah mengajarkan kita ikhlas dan sabar karena ada surga. Jangan ngempet Bu, sabar saantawis, ikhlas seperti Saroh tadi itu. Nanti akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan ini. Purun apa mboten? Loh, jawabnya Kak. Allah. Ini sabar semua Ustadz, sampai makmur gini loh Ustadz. Ya memang ada orang yang stres itu bawaannya pengen makan terus Mbak Cita. Ya. Saya minhum. Ya. Makanya setiap stres itu berasi cepet entek. Jadi pengeluaran semakin banyak. Ya. Jadi Hari ini jangan kita stres. belajar tentang Saroh, inspirasi wanita yang dijanjikan surga. Masih banyak Bunda, nanti karakter-karakter Anda. Betul kata Mbak Cita, tidak harus mengizinkan suaminya menikah lagi. Banyak seperti Fatimahuz Zahra. Saya mau cerita dulu biar senang Anda. Tadi saya katakan Saroh kalah cantiknya sama Khadijah. Khadijah kalah cantiknya sama Fatimah. Dan itu berlaku untuk akhlaknya. Jadi akhlaknya Saroh itu jauh dari akhlaknya Ibu Khadijah. Ibu Khadijah jauh dari Fatimah. Fatimah yang imannya itu sekuat iman ahli surga.
yang ikhlasnya luar biasa. Ketika dipamiti Ali bin Abi Thalib menikah lagi, Fatimah sedih, tapi tidak menolak. Apa jawabannya? Nunggu jawaban ini kan? Nah, mungkin Anda nggak nyontoh Saroh, tapi nyontoh Fatimah. Karena Mbak Cita nanti khawatir ini setelah episode ini selesai nanti pulang itu gelo semua, kok Sarah terus. Fatimah itu pernah dipamiti Ali, Dik Fatimah, Dalam. aku pengen nikah lagi. Oh ya? Jawabannya apa coba? Aku izinkan engkau Mas Ali, tapi tunggu aku meninggal dunia dulu. Memang begitu ya Ustaz? Betul. Berarti boleh. Tapi kan bukan bahasa seperti orang sekarang Mbak Cita. Langkai dulu mayatku. Silahkan. Apa katanya? Kenapa kok begitu? Karena aku ini wanita biasa. Aku tidak bisa melihat engkau berdua. Aku tidak seperti ibundaku Aisyah. Aku tidak bisa seperti ibunda Zainab. Aku tidak mengatakan seperti itu. Aku adalah Fatimah. Baik, kalau gitu Ustadz kita Tapi Fatimah ini dibalas dengan ibadahnya, Bu. Tiap malam tahajud. Ayo. Oke. Milih mana? Oke. Tiap malam, tiap hari zikir. Dan pernah itu ditinggal 1 bulan oleh Ali, nggak dibelanjani itu loh, nggak protes kepada Ali, karena memang nggak ada untuk belanja. Halo? Loh. Piye Ustadz, gak dibelanjani? Ali itu kan ditugaskan perang selama 1 bulan oleh Rasulullah. Ya. Dan tidak dikasih belanja 1 bulan itu Bunda. Tapi nggak minta, sampai wajahnya kuning gara-gara kurang makan. Ditanya sama Rasulullah, kenapa wajahmu berubah kuning anakku? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Ngomong saja, Ali perang, kau perintahkan perang 1 bulan, tapi kalau mboten dibelanjani tadi mboten mangan ngombe tok kalau niki. Ya Allah, mintalah kepada saudara-saudaranya Ali. Jadi ada kompensasinya Bunda. Memang dia berat ditinggal suaminya menikah, tapi ibadahnya kuat, taatnya kepada suami luar biasa, sampai gak dibelanjani dia sabar. Ojo sakarepe dhewe. Gak gelem ngongkon rabi maneh, tapi nuntut terus. Jadi masing-masing itu punya tis yang berbeda-beda. Sampeyan kok ngono. Abot yang mlebu swarga iki. Nanti ada lagi. Intinya kalau saya selami, istri-istri sekarang sak karepe dhewe. Njaluk enake tok wis. Enggak sesekali yang adil dong Bunda. Kalau memang bunda-bunda ini tidak mengizinkan suami, ya kontribusinya apa? Support dong dengan tahajud yang begini kira-kira, atau ada kompensasi. Ya seumpama saya gitu ya, kemudian saya nggak diizinkan oleh istri, oke, apa ndak nikah lagi? Umi harus menghafalkan Quran, sanggup nggak? Ada pilihan sekarang, pilihannya sama-sama bagus. 1, mengizinkan suami nikah lagi, kalau tidak menghafalkan Quran. Lo kan gak milih toh? Milih. Hah? Milih. Milih apa? Tidak milih dua-duanya. Itu namanya nggak adil. Jadi setiap orang yang dijanjikan surga itu pasti ada prioritas amalannya Bunda. Kalau nggak kena ini ya kena ini, kena ini. Nah tidak ada amalan itu yang semuanya mudah, semuanya sulit dan ujung-ujungnya makan hati. Surga itu kan memang isinya sakit hati tahu Bunda. Di mana sakitnya Ustaz? Di sini, nambah di sini juga Mbak Cita. Jadi jangan berharap Anda surga, tapi sakarepe dhewe. Njaluk bojone setia, tapi dhek santai-santai tok, melaku. Ngemal. Ya jangan begitulah Bunda. Jangan begitulah. Makanya sering saya sampaikan dalam majelis manapun, seandainya ada seorang potret suami yang sempurna, tampan, kemudian sabar, ikhlas, kaya, apapun yang diminta oleh istri dituruti, semua dicukupi, dan kemudian dia pamit nikah lagi. Bunda-bunda kalau jadi istrinya mengizinkan apa tidak? Ya? Ustadz, ngaji nih gak ngefek blas. Buanter jawabannya tidak. Nah, setelah saya tanya kepada bunda-bunda, atas alasan apa Anda tidak mengizinkan? Loh, kan saya mendukung poligami. Asal bukan suami saya. Loh, lagi kalau ada orang menolak, tidak, tadi kan jawab tidak Bunda. Tidaknya itu loh harus dijawab. Atas alasan apa Anda melarang?